Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Lobster Kisah Nyata, di mana konten yang kami buat adalah lebih kepada berbagi pengalaman antar sesama dan mudah-mudahan bisa memberikan nilai positif kepada semua penonton yang suka dengan video Lobster Kisah Nyata. Dan saya ingatkan sebelum kalian menyimak lebih jauh, tolong bantu subscribe dulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian agar channel Lobster Kisah Nyata bisa lebih berkembang lagi. Dan gak ada salahnya juga kalau misalkan kalian menyiapkan item-item yang membuat kalian nyaman agar kalian betah untuk mendengarkan Lobster Kisah Nyata ini. Dan sebelum saya membacakan kisah selanjutnya, kita opening dulu. Let's do this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja saya Dea. Dan mungkin dari sekian banyak remaja putri, saya adalah satu-satunya yang langka. Saya bisa dibilang ladies of rock, karena begitu sukanya saya dengan musik rock. Dari Europe, Queen, Bon Jovi, dan masih banyak lagi yang mungkin terlalu banyak untuk saya sebutkan satu persatu. Saya seorang mahasiswa dari sebuah fakultas di salah satu kota Bekasi. Kebayangkan, remaja putri seperti saya kuliah. Kedua orang tua saya terbilang mampu. Semua anak-anaknya termasuk saya berstatus mahasiswa. Tapi saya berbeda dengan kakak-kakak saya yang lain. Ya, ladies of rock adalah pemberian kakak-kakak saya karena gaya saya yang seperti superstar. Apalagi keadaan kamar saya nggak umum seperti gadis remaja biasanya, penuh dengan poster-poster rockstar dan gitar juga yang ikut menghiasi kamar saya. Setiap malam saya selalu nongkrong di tempat atau warung kopinya si Mama, sekedar mendengarkan musik rock bareng-bareng teman. Karena si Mama pemilik warung cukup kreatif juga untuk bisa menarik pelanggannya. Si Mama menyiapkan pemutar musik dan bebas untuk di play oleh yang nongkrong di situ. Kami seperti difasilitasi untuk nyaman di tempat itu. Kebayangkan ketika musik Bon Jovi saya putar, pemandangan sekitar adalah lalu lalangnya karyawan pabrik. Ada yang pulang, ada yang berangkat, ya seperti itu setiap hari. Gak sedikit juga pengguna jalan seperti memandang sebelah mata akan saya. Urakan, dekil, dan nakal. Seperti itu mungkin. Kami happy setiap malam, kadang sampai pagi. Kami bernyanyi sampai lupa tugas kuliah sudah menumpuk. Ya, you know lah, darah muda seperti apa. Kedua orang tua kami sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi komunikasi kami nggak putus. Meski kadang Mama sama Papa telepon hanya sekedar menanyakan sedang apa dan di mana. Ya, karena pengen terlihat baik saya sering berbohong. Sedang nongkrong pun saya ngakunya lagi di rumah. Sampai pada satu titik saya merasa jenuh dengan semua itu. Ketika itu saya sedang bermain gitar dan bernyanyi di kios kopi. Karena waktu itu saya seperti ada yang dirasakan sama badan saya, gak fit atau lagi kurang enak badan. Saya gak terlalu fokus untuk menyanyikan lagu Bon Jovi dengan gitar saya. Tiba-tiba ada seorang yang sok pintar, gak tahu datang dari planet mana, membeli rokok dan dengan enaknya ngomong, kuncinya salah tuh mbak, gitarnya juga fals. Ya gue sih asik aja. Saya bilang oke bos, siap.
makasih banyak. Tanpa basa-basi dia langsung pergi. Dan kejadian itu tidak menjadi sesuatu hal yang istimewa buat saya. Karena memang sudah terlalu banyak manusia yang saya temui. Dari yang sok alim, sok pintar, dan sok ganteng, dan sok rocker. Ya, life must go on. Seperti biasa, ketika saya nongkrong, lelaki itu sering datang membeli rokok di kiosnya si Mamang. Pada suatu malam, ketika hanya saya sendiri, dia datang lagi. Kali ini tidak hanya sekedar membeli rokok, tapi memesan kopi dan meminumnya di tempat. Dengan so akrab, saya karena nggak mau disebut jutek, saya nanya, ngopi bang? Ya, katanya. Saya tanya lagi, karyawan ya? Bukan mbak. Dia bilang dia sedang menunggu saudaranya yang pulang kerja. Katanya dia bete nunggu di kosan sendirian saja. Saya bilang yoi bang, nongkrong aja sini bareng sama saya. Makasih mbak, katanya. Dan boleh nggak saya pinjam gitar? Kata saya, oh ya silakan mbak. Gak tahu kenapa saya ngerasa deg-degan karena takut dia adalah master gitar. Secara gue yang gayanya seperti rockstar kalah sama orang yang gayanya melankolis biasa aja. Dan sialan banget, dia langsung memainkan sebuah lagu dari Queen, Bohemian Rhapsody. Gila bener suaranya, dan petikan gitarnya pun merdu banget sampai gua betah banget dengarnya. Kita makin akrab. Ternyata pengetahuan musiknya amazing, apalagi di genre rock. Malam pun berlalu dan esoknya saya malah nunggu dia datang lagi. Sampai jam 1 malam dia nggak ada lagi, nggak datang. Ya, kok saya jadi kangen. Kemana tuh orang? Kebetulan si Mamang pernah ngobrol sama dia dan katanya dia cuma main ke teman, bukan saudara. Biasanya sih seminggu sekali suka ada beli rokok kesini. Mungkin cuma segitu saja saya kenal sama dia. Singkat cerita, saya sedang mengendarai mobilnya papa dan melihat tuh orang sedang jalan masuk ke gang di mana memang gang tersebut banyak kosan. Spontan saya klakson dia dan dia kaget. Saya tanya, kemana aja? Kirain siapa? Gimana kabarnya mbak? Saya bilang baik, karena memang saya sedang terburu-buru dan ada janji sama teman saya cuma bilang, nanti malam ke kios ya. Tenang, ngerokoknya sama kopi nanti gue bayarin. Ya, maksudnya pengen denger lagi dia main gitar sambil nyanyi. Nagih gue jadinya. Singkat cerita, saya dengan terburu-buru pulang dan menuju kios si Mamang. Dan dia sudah stay di warung si Mamang. Kok gue ngerasa seneng ya? Padahal sebelum-sebelumnya saya biasa aja sama laki-laki. Ya mungkin karena skillnya gue jadi suka sama dia. Ya artinya bukan suka demen ya, tapi lebih kepada memuji aja dengan pengetahuan musiknya. Lanjut, kita jadi kenal satu sama lain. Ya, dia namanya Dodi. Waktu itu saya cuma ngobrol aja sama dia karena saya nggak bawa gitar saya ke tongkrongan. Oh iya, meskipun rumah saya dekat, saya punya kos-kosan. Ya, hanya sekedar tempat sembunyi dari incaran rasa bosan. Nggak tahu kenapa, gue merasa benar-benar asik sama Dodi. Sampai saya ngajak ke kosan saya, sekedar lebih menikmati kopi. Sampai saya ngajak ke kosan saya, sekedar lebih menikmati kopi sambil bahas tentang musik. Tiba di kosan, dia seperti merasa ketakutan untuk berduaan bersama saya.
Padahal saya nggak bakal ngapa-ngapain, nggak bakal macam-macam ya, hanya sekedar pengen lebih akrab aja sama Dodi. Setelah dirayu dan akhirnya dia masuk dengan pelongo-pelongo, geli saya jadinya sama Dodi. Dan tiba-tiba dia ditelepon sama temennya yang kerja di Cikarang dan disuruh pulang. Saya bilang, "Bang, lu kalau mau main sini, main aja ke sini. Ntar gua kasih kunci duplikatnya." Awalnya dia nolak, tapi akhirnya dia mau juga. Segitunya gua sama orang yang gua suka. Tapi maksudnya saya tuh benar-benar pengen akrab sama dia. Karena yang menarik buat saya itu skill bermain gitarnya. Saya suka banget. Saya pengen bisa kayak dia dalam bermusik. Ya, kita pun semakin dekat karena sering mengirim kabar lewat SMS. Komunikasi kami lancar hari demi hari. Aku seneng banget sama dia, suka banget karena sikapnya yang sangat dewasa. Pada suatu malam, kami pun berada dalam ruangan yang sama. Saya tertidur, dia hanya memainkan gitarnya sampai pagi. Dan maaf, dia sangat menghargai saya sebagai perempuan. Dia tidak seperti lelaki kebanyakan. Singkat cerita, kami pulang ke rumah masing-masing. Seperti biasa, hari terus berjalan dan kami pun semakin akrab. Tiba-tiba di suatu hari saya ngajak ketemuan ke kosan. Ya, saya kangen. Saya mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri saya. Saya seperti merasakan lebih dari sekedar suka, lebih dari sekedar menganggap teman. Ya, saat itu saya merasakan hal demikian. Telepon pun berdering, berisi pesan. Saya sudah di kosan. Seketika saya bersiap menuju kosan. Tapi ada yang aneh dengan papa. Tidak biasanya saya dilarang keluar rumah. Sampai papa membentak saya dan mengambil alat komunikasi saya. Ternyata beliau tahu saya sedang dekat dengan Dodi. Kali ini, papa sangat serius memperhatikan kehidupan saya. Semua orang rumah seperti menjegal saya untuk menemui Dodi. Bahkan, kakak saya pun yang awalnya baik, semua jadi galak dan mengurung saya di lantai 2. Saya merasa bingung, ada apa ini? Tanpa pikir panjang, saya langsung mencoba melarikan diri karena Dodi sedang menunggu saya di kosan. Saya nggak mau tahu kenapa mereka sampai begini. Saat saya mencoba keluar melalui jendela lantai 2, saya terpeleset dan terjatuh ke bawah. Hingga saya nggak sadarkan diri dan saya dibawa ke rumah sakit. Setelah tersadar, saya tidak merasakan apa-apa pada kaki saya dan didiagnosa tidak akan bisa berjalan lagi. Berbagai pengobatan terapis sudah saya jalani, tapi tetap saja saya tidak bisa jalan. Dan yang lebih parahnya lagi, saya kehilangan Dodi. Saya nggak tahu kabarnya di mana sekarang. Dan sekarang tahun 2022, saya masih seperti ini. Terkadang kangen juga sama Dodi, tapi saya nggak tahu dia di mana sekarang. Dan kalau dia lihat dari usia, mungkin dia pasti sudah berkeluarga. Melalui channel Love Story ini, saya harap Dodi dengar. Mungkin cerita saya nggak akan menarik buat para pendengar lainnya. Maafkan saya sebelumnya, tapi mudah-mudahan pesan saya sampai. Don, saya masih hidup. Saya masih ada di sini. Maaf, keadaannya jadi seperti ini.
Saya harap kamu selalu sehat dan terus memainkan gitar dengan cantik. Terima kasih buat love story kisah nyata, dan mudah-mudahan sekali lagi cerita ini sampai pada Dodi. Oke, buat Mbak Dea, terima kasih sudah mengirimkan ceritanya, dan mudah-mudahan Bang Dodi bisa dengar cerita ini dan bisa menjalin lagi silaturahmi bersama Mbak Dea. Oke, terima kasih buat teman-teman love story kisah nyata yang sudah menyimak cerita ini sampai tuntas. Dan buat teman-teman kalian yang ceritanya ingin diangkat di channel Love Story Kisah Nyata, kalian tinggal layangkan email aja ke lovestorykisahnyata@gmail.com dan nanti akan kita bacakan. Seperti apa kata Mbak Dea, rock never dies. Begitu juga dengan Love Story Kisah Nyata, never dies. Oke, terima kasih. Salam sejahtera buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.